Flowers, kembali lagi di Belajar Rajut bersama saya Julan. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang kartun 20S. Seperti apa videonya? Tonton terus sampai akhir ya. Sebelum kita mulai, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta follow semua sosial media kami ya. Oke, jadi di depan saya ini udah ada benang cantik. Jadi ini adalah benang kartun 20S. Sebenarnya kalau sekilas itu mirip dengan kartun Combat ya, teman-teman. Tetapi bedanya di sini kartun 20S ini itu lebih ringan daripada kartun Combat karena kartun ini tuh hasilnya itu agak sedikit kaku gitu ya. Sedangkan kalau kartun Combat itu dia lebih jatuh. Nah, di depan saya ini udah ada dua warna. Jadi yang pertama ini warnanya itu dia dua-duanya sama-sama hand dyed ya. Yang pertama ini lebih banyak dia warna kuning dan ada merah dan ungunya. Kemudian yang satunya ini dia lebih cenderung ada warna biru dan ada warna marunnya sedikit seperti itu. Nah, sekarang kita akan lihat detail benangnya ya. Kalau yang ini tadi adalah dia masih bentukan skin seperti ini. Ini udah saya gulung dan hasilnya seperti ini. Jadi sekarang kita akan lihat detailnya. Jadi seperti yang tadi udah saya bilang, kalau benang kartun 20S ini itu hampir mirip dengan kartun Combat ya. Tetapi kalau yang jenis kartun 20S ini dia lebih ringan karena dia efeknya tuh lebih sedikit kaku. Dan benang ini itu termasuk jenis nomor 2 atau sport. Jadi kita menggunakan hakpen itu ukurannya 3,5 mili. Kalau knitting needle-nya juga sama ya, kurang lebih 3,5 mili. Untuk komposisinya ini adalah 100% katun ya teman-teman. Jadi ini enak banget untuk project-project wearables, kemudian amigurumi, tas dan dompet itu juga bisa banget. Kemudian selimut, ada project baby juga bisa menggunakan benang katun 20S ini. Nah, seperti yang terlihat di sini karena ini adalah benang hand dyed gitu ya. Jadi warnanya itu sembur-sembur cantik seperti ini. Dan kalau misalnya kita pilih, dia ini tidak terlalu mudah untuk breakout atau split dibandingkan dengan kartun Combat karena dia memang lebih halus ya. Jadi kalau misalnya kita putar seperti ini, kalau kartun Combat itu gampang sekali untuk break atau split gitu ya. Sedangkan kalau yang 20S ini, kartun 20S ini cenderung dia lebih solid sih, menurut saya lebih kokoh seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba merajutnya ya. Sesuai dengan rekomendasi benang, ini kita menggunakan hakpen ukuran 3,5 mili. Di sini saya udah sediain. Sekarang kita akan coba merajutnya. Saya mau bikin double crochet. Jadi ketika merajutnya ini juga enak banget ya teman-teman. Jadi dia nggak gampang sekali nyangkut, benar-benar lancar aja gitu kita merajutnya. Dan karena dia tidak gampang untuk split atau breakout, kita bisa lebih cepat nih untuk merajut benang ini. Kalau halusnya dibandingkan dengan kartun Combat itu memang kalau kartun Combat itu hasilnya efeknya itu lebih jatuh ya. Jadi lebih mirip-mirip kayak ada campuran bambunya gitu. Jadi lebih jatuh banget dan terasa berat seperti itu. Sedangkan kalau yang kartun 20S ini dia lebih ringan, tapi dia memang efeknya sedikit kaku. Tetapi kalau misalnya untuk kenyamanannya ketika dipakai untuk project wearables itu dia cukup adem juga sih. Jadi dia juga cepat menyerap keringat seperti itu. Nah, ini gampang banget ngerajutnya menggunakan kartun 20S ini. Nah, bagi teman-teman yang pengen juga nyobain kartun 20S, nanti link pembeliannya akan saya taruh di kolom deskripsi ya. Teman-teman bisa langsung cobain aja ke situ. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya. Dia sangat mudah sekali ya. Jadi benang ini juga recommended buat teman-teman pemula. Hasilnya seperti ini ya teman-teman. Jadi cantik banget nih warna hand dyed-nya. Ini adalah hasil menggunakan kartun 20S. Jadi saya menggunakan teknik double crochet. Jadi kelihatan banget kalau benang semburnya itu cantik banget ya. Warnanya benar-benar autumn banget gitu feel-nya. Nah, di sini selain saya bikin nyobain seperti ini, saya juga udah bikin swatches nih teman-teman. Tapi swatches saya di sini agak sedikit berbeda karena saya jadi bikinnya itu menjadi granny square seperti ini. Dan hasilnya tuh cantik banget ya teman-teman.
Jadi benar-benar sembur seperti ini, dan ini juga bisa jadi salah satu pilihan teman-teman kalau mau bikin granny square seperti ini. Dan efek yang dihasilkan seperti yang tadi saya udah bahas, kalau katun 20S ini dia tidak begitu jatuh, tetapi dia tetap lembut juga ya kalau dipakai gitu. Dan dia itu lebih ringan memang dibandingkan katun combat. Jadi ini bisa jadi salah satu alternatif nih kalau teman-teman misalnya pengen kok merasa katun combat itu berat, teman-teman bisa cobain katun 20S ini. Overall, benang ini cocok banget untuk project-project wearables, kemudian amigurumi, tas dan dompet, dan juga selimut, itu bisa banget ya teman-teman. Dan benang ini juga cocok untuk project baby, karena benangnya itu ringan, seperti itu. Nah, untuk kalau teman-teman pengen cobain benang katun 20S ini, nanti link pembeliannya akan saya taruh di kolom deskripsi ya. Teman-teman bisa langsung cek aja ke link tersebut. Oke, itu tadi review singkat saya tentang benang katun 20S. Semoga ini membantu teman-teman semua. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Kita ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa, dadah!